Bagi mudai ataupun pihak pendakwa bisa diterima dakwaannya, ia harus mempunyai saksi adil. Namun saksi adil tersebut harus melaksanakan tazkiyah. Dalam artian tazkiyah, saksi adil harus mempunyai saksi yang bersaksi bahwa saksinya mudai termasuk kepada saksi adil. Namun si mudai bisa diterima sumpahnya harus disertai dengan saksinya adil. Tapi kalau misalkan si mudai tidak berani bersumpah, maka bagi hakim harus melemparkan sumpahnya kepada mud'a alaih. Jika mud'a alaih tidak berani bersumpah, dalam artian nukul, jika mud'a alaih pihak terdakwa tidak berani bersumpah, maka si mudai, jika si mudainya siap sumpah, maka apa yang didakwaan oleh mudai itu menjadi haknya mudai. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wa huququ dorbani. Lapan paslun menjadi khobar mubtada mahdhuf, takdirnya ai hadza paslun. Kama qala fi alfiyah wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Wal huququ dorbani, hak terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma haqqullahi ta'ala, yang pertama haqqullah. Wa sayati al kalamu alaihi, namun penjelasan haqqullah nanti akan dijelaskan setelah penjelasan haqqul adami. Watani hakul adami, yang kedua hakul adami. Yang pertama hakullah, yang kedua hakul adami. Di sini termasuk kepada badelab nasyar guer muratab, dalam artian menyusunkan sesuatu tapi tidak dengan susunannya. Menyebutkan yang pertama hakullah, yang kedua hakul adami, tapi yang dijelaskan yang kedua hakul adami baru hakullah. Di sini termasuk kepada badelab nasyar guer muratab. Kama qala fi jauharil maknun walafu wa nasru wal istikhdamu aidon wa tajridu lahu aqsamu. Jadi hak itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama hakullah, yang kedua yaitu hakul adami. Namun penjelasan hakullah nanti akan dijelaskan setelah penjelasannya hakul adami. Fa'amma hukukul adami fatalatatun. Namun hak adami, hak sesama manusia, talatatun itu ada tiga. Wa fi ba'di nusakhi, namun di dalam sebagian redaksi matan menggunakan fahiya ala talatati adrubin. Jadi hak adami terbagi tiga bagian. Namun di dalam sebagian redaksi matan yang lain menggunakan lapan fahiya ala talatati adrubin. Dorbin ya la yuqbalu fihi ila syahidani zakarani fala yakfi rajulun wa imra'atani. Yang pertama, hak tidak bisa diterima kecuali dua orang laki-laki. Jadi hak tersebut tidak bisa diterima kecuali dengan orang laki-laki, dua orang laki-laki. Fala yakfi rajulun wa imra'atani, maka tidak sah menjadikan saksi satu saksi laki-laki disertai dua perempuan, maka tidak sah. Wa pasarul musannifu hadadzar babi qaulihi. Kiai musannif menjelaskan bagian ini biqaulihi dengan ucapannya wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yutalli'u alaihi rijalu ghaliban qatalakin wa nikahin, yaitu hak saksi yang harus dua orang laki-laki, maka tidak cukup satu laki-laki dua perempuan. Mala yuqsadu minhul mal, yaitu hak yang tidak ditunjukkan kepada bangsa maliyah, bangsa harta. Wa yutalli'u alaihi rajul ghaliban qatalak wa nikahin, dan biasanya terlihat oleh orang-orang laki-laki. Biasanya perkara-perkara tersebut terlihat oleh orang laki-laki, misalkan seperti tolak, seperti nikah. Wa min hadad darbi aidon uqubatul lillahi ta'ala ka hadis syurbil khamri. Wa min hadad darbi termasuk juga bagian dari penjelasan yang tadi. Uququ lillahi ta'ala ka hadis syurbil khamri, seperti hadnya kepada Gusti Allah Ta'ala seperti minum arak. Misalkan si Zaid meminum arak, maka jika si Bakar dan si Amar ingin melaporkan kepada hakim, itu harus dua orang saksi, yaitu Bakar dan Umar. Tapi kalau misalkan hanya satu orang saksi, maka tidak sah menjadi saksinya. Au uqubatun li adami kata'zir wa qisasin, ataupun hukuman yang hukuman yang manusia memiliki hak, seperti misalkan hak takzir, hak qisas. Nah, itu dibutuhkan dua saksi laki-laki, tidak diperbolehkan satu laki-laki dua perempuan. Wadarbun akharun yuqbalu fihi ahadu umurin talatatin imma syahidani ay rajulani aw fir rajulun wa imra'atani aw syahidun wahidun wa yaminul mudai. Bagian yang kedua yaitu bagian yang di dalamnya bisa diterima tiga perkara. Maksudnya bisa diterima tiga perkara tersebut ada kalanya dua saksi, maksudnya satu laki-laki, maksudnya
orang laki-laki ataupun satu laki-laki, dua perempuan ataupun satu saksi disertai dengan sumpahnya pendakwa. Jadi hakul adami yang kedua, bisa satu orang laki-laki, dua orang perempuan, ataupun misalkan satu orang saksi bisa diterima dengan syarat sumpahnya si mudai, sumpahnya si pendakwa, maka diperbolehkan menjadi saksi. Bagian yang kedua, misalkan wa inna ma yakunu yaminuhu ba'da syahidatin syahidi wa ba'da ta'dilihi, namun sumpahnya si pendakwa hanya bisa diterima ketika si pendakwa tersebut mempunyai saksi yang adil. Jadi saksi yang kedua yaitu diperbolehkan saksinya satu orang, namun saksinya satu orang disertai dengan sumpahnya si mudai. Jika si mudai bersengketa dengan mudda'a alaih, si pendakwa bersengketa dengan yang didakwa, maka sumpahnya si mudai bisa diterima dengan syarat harus memiliki saksi yang adil. Wa yajibu ayadhkura fi halqihi anna syahidahu shadiqun bima syahida lahu bihi. Namun sumpahnya si mudai, saat melakukan sumpahnya si mudai si pendakwa tersebut yajibu ayadhkura fi halfihi, wajib menyebutkan bahwa saksinya tersebut termasuk saksi yang adil, shadiqun bima syahida lahu bihi. Saksinya tersebut termasuk kepada saksi yang adil. Jika si mudai bersumpah, maka si mudai tersebut wajib menyebutkan bahwa yang bersaksi kepada sumpahnya si mudai, saksi tersebut termasuk kepada saksi yang adil. Fa'ilam yahlifil mudai wa talaba yamina khasmihi falahu dzalik. Jika si mudai pendakwa tersebut tidak mau bersumpah, maka bagi hakim harus meminta sumpah kepada lawan sengketanya, harus meminta sumpah kepada si mudda'a alaih. Misalkan kata si hakim, mudai kamu harus bersumpah, tapi si mudai tidak mau bersumpah, maka si hakim harus melemparkan sumpahnya kepada mudda'a alaih. Kata si hakim, bagi mudda'a alaih harus bersumpah. Misalkan hakim si mudai dan mudda'a alaih bersengketa di tanah 1 hektar. Si mudai tidak mau bersumpah, maka mudda'a alaih harus bersumpah. Kata si mudda'a alaih bahwa tanah yang 1 hektar, saya bersumpah demi Allah, tanah yang 1 hektar itu milik saya. Maka ketika si mudda'a alaih berani bersumpah, harta tersebut, tanah yang bersengketa tersebut menjadi milik si mudda'a alaih. Tapi kalau misalkan si mudda'a alaih tidak berani bersumpah dalam artian nukul, maka siapa saja yang berani bersumpah, misalkan mudai berani bersumpah, maka tanah sengketa tersebut bisa dimiliki oleh si mudai, oleh si pihak pendakwa. Fa'innakala khosmuhu palahu ayahli fayaminu raddu fil adhar. Jika si mudda'a alaih melaksanakan nukul dalam artian nukul, tidak berani bersumpah, maka bagi si hakim harus melemparkan sumpahnya kepada si mudai. Ketika si mudai siap bersumpah dan melaksanakan sumpahnya, maka tanah yang menjadi sengketa bisa milik si pendakwa ataupun milik si mudai. Wa fasarul musannifu hadador babi anahu makanal qastu minhul mal faqat. Namun Kiai Musannif menjelaskan bagian tersebut yang diperbolehkan satu saksi, dua perempuan ataupun satu saksi satu sumpah si mudai disertai dengan satu saksi adil, itu hanya makanal qastu minhul mal, hanya ditunjukkan bentuk haknya yang ditunjukkan kepada yang berbentuk maliyah. Wadarbun akhorun, bagian yang ketiga, yukbalu fihi, bagian yang ketiga. Jadi yang pertama itu harus dua saksi laki-laki, tidak diperbolehkan satu saksi laki-laki, dua perempuan. Yang kedua diperbolehkan satu saksi laki-laki, namun harus disertai dengan sumpahnya si mudai, sumpahnya si pendakwa. Bagian yang ketiga, wardarbun akhorun yukbalu fihi, bagian yang ketiga bisa diterima persaksiannya ahadu amro ini imar rajulun wa mro'ata ini au arba'un niswatin. Bagian yang ketiga yaitu diperbolehkan saksinya satu orang laki-laki, dua orang perempuan, ataupun misalkan au arba'un niswatin, ataupun 4 orang perempuan. Wa pasarul musannifu hadad dorba, Kiai Musannif menjelaskan penjelasan yang diungkapkan oleh Kiai Musannif tersebut biqaulihi, dengan ungkapannya
Wa huwa mala yutalli'u alaihi rijal, yaitu sesuatu perkara yang jarang terlihat oleh laki-laki. Perkara-perkara yang jarang terlihat oleh laki-laki itu diperbolehkan saksinya 4 orang perempuan ataupun 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Wa huwa ma la yutalli'u alaihi rijal, perkara tersebut perkara yang jarang terlihat oleh laki-laki. Goliban bal nadiron, dengan secara kebiasaan adatnya jarang terlihat oleh laki-laki. Bal nadiron, bahkan jarang perkara tersebut terlihat oleh laki-laki. Kawiladatin, seperti misalkan melahirkan, wahaidin ataupun haid, warodoin ataupun menyusui. Bisa misalkan orang tersebut mendatangkan saksi bahwa kelahiran, saksi tentang kelahiran, jarang sekali misalkan laki-laki yang melihat. Bahkan perkara-perkara tersebut sering terlihatnya oleh perempuan. Wa alam anahu la yatbutu syai'un minal huquqi bi bimra'ataini wa yaminin. Ketahuilah sesungguhnya hak-hak tersebut tidak bisa ditetapkan dengan 2 orang perempuan dan dengan sumpah. Jadi tidak diperbolehkan hanya 2 orang perempuan disertai sumpah. Jadi diperbolehkan 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan, ataupun 4 orang perempuan. Maka tidak diperbolehkan 2 orang perempuan disertai dengan sumpah. Wa amma huququllahi ta'ala wallahu a'lam bishawab.